Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah adik-adik, hari ini Kak Pilia senang sekali karena meskipun Kak Pilia ada di rumah, tapi Kak Pilia masih bisa bersama dengan adik-adik beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang baru di tahun 2022, yaitu bulan Maret. Wah adik-adik, apa sih spesialnya bulan ini? Kalau adik-adik ingat, 2 tahun yang lalu, tahun 2020 tuh, di bulan Maret ini jugalah kita memulai ibadah kita lewat online, secara online. Kita menonton YouTube untuk ibadah kita. Karena 2 tahun yang lalu di bulan Maret, saat itulah COVID mulai banyak sekali di negara kita. Saat itulah pandemi di Indonesia dimulai. Dan sampai hari ini kita melihat betapa Tuhan sungguh menyertai kita. Menyertai setiap kita, menyertai adik-adik, menyertai Kak Pilia. Sampai hari ini pun kita masih bisa beribadah pada Tuhan. Meskipun hanya di rumah saja. Dan kita bisa melihat betapa Tuhan itu sungguh mulia. Betapa Dia itu saja yang patut, yang layak kita sembah. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus beri Dia hormat dan kuasa. Kita nyanyikan mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya. Mulia agung kerajaannya. Dia dari surga, Dia datang untuk segenap umatnya. Datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah bangkit, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi, Majesty, worship His Majesty. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Amen. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship
His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena selama 2 tahun kami beribadah secara YouTube, secara online, dan kami boleh melihat betapa Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kami. Betapa Tuhan sudah menyertai setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Sehingga pandemi yang ada di Indonesia sampai hari ini mungkin masih berupa pandemi. Tapi kami boleh melihat betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Betapa Tuhan memberikan kami jalan keluar untuk setiap kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berkenan atas ibadah kami. Dan juga Tuhan tolong berkatilah kami melalui ibadah ini. Melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. Sehingga kami pun boleh mendapat firman apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita lihat ya, 2 tahun pandemi di Indonesia. Dan kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Tapi kita boleh melihat betapa Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita boleh melihat betapa Dia menolong kita setiap hari. Kita nyanyikan sebuah lagu, Besar dan Perkasa Allah Kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Adik-adik, hari ini adalah pertama kalinya teman-teman yang dari kelas Indria bergabung bersama-sama di kelas Junior Erin, di kelas kita Confident Junior Erin. Wah, selamat datang ya teman-teman dari kelas Indria. Dan kita selama minggu-minggu ke depan kita akan terus belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan masuk ke satu tema yang baru. Tema kita adalah mujizat. Apa ya mujizat? Bentar ya adik-adik. Bentar. Adik-adik kelihatan enggak ya? Kacamatanya Kak Pilia di mana ya? Kak Pilia mau lihat komputer kok nggak kelihatan ya? Ada yang tahu nggak ya kacamata tadi Kak Pilia taruh mana nih ya kok? Pada nggak ada di mana nih? Aduh, ini ternyata ada di sini kacamatanya. Ada di kepalanya Kak Pilia sampai lupa. Ini loh adik-adik, kacamatanya Kak Pilia ini lumayan tebal. Karena Kak Pilia ini matanya kurang jelas sehingga harus dibantu dengan kacamata. Kira-kira kacamatanya Kak Pilia ini minusnya 6. Wah, mungkin adik-adik juga ada yang pakai kacamata ya di rumah ya. Mungkin juga enggak ya. Tapi ya
Puji Tuhan karena masih ada kacamata yang bisa membantu Kak Pilia untuk melihat dengan lebih jelas. Nah, adik-adik, kenapa ya kacamata nih ya? Coba nih, kira-kira adik-adik pernah nggak ada yang tahu cerita di balik kacamata? Asal muasal bagaimana diciptakannya kacamata? Ada yang tahu nggak? Nah, gini adik-adik, banyak orang zaman sekarang tuh ya pakai kacamata tapi nggak tahu asalnya, ya toh, nggak tahu sejarahnya. Ternyata adik-adik, kacamata itu pertama ada di sekitar tahun 37 sampai tahun 68 Masehi. Jadi udah lama sekali ya, kira-kira ya lama banget pokoknya. Nah, waktu itu ternyata kacamata itu bentuknya itu seperti kaca pembesar, terbuat dari batu jamrut cekung. Kayak kaca pembesar, mungkin pakai gini ya, dilihat gini, kaca pembesar gitu. Nah, tujuannya ternyata itu digunakan oleh Kaisar Nero untuk melihat pertandingan gladiator dan juga untuk membaca buku. Jadi ternyata waktu itu Kaisar Nero itu juga matanya kayak Kak Pilia kurang jelas. Jadi harus dibantu dengan kacamata untuk melihat gladiator. Pertandingan gladiator itu kan jauh tuh, dia butuh alat bantu kacamata. Dan juga untuk membaca buku, sama. Kak Pilia tanpa kacamata juga nggak kelihatan. Nah, kenapa Kak Pilia kok biasanya nggak pakai kacamata kelihatannya? Karena Kak Pilia pakai soft lens, ya, dimasukkan di dalam mata gitu, ada lensa kecil dimasukkan di dalam bola matanya. Nah, hari ini Kak Pilia pakai kacamata. Nah, adik-adik, supaya objek atau apa yang mau dilihat itu bisa nampak jelas, maka harus dibantu dengan kacamata. Kalau enggak, Kak Pilia nggak bisa nih baca komputer ini, nggak jelas, nggak kelihatan, ya. Nah, kacamata fungsi utamanya ini untuk membuat mata yang memakai ini supaya bisa melihat dengan jelas atau benar. Iya, nah omong-omong nih tentang supaya bisa melihat dengan jelas dan benar. Nah, inilah alasannya Kak Pilia hari ini pakai kacamata ini untuk menyampaikan cerita. Supaya kacamata ini akan menjadi pengingat bagi kita untuk kita bisa ingat, untuk boleh melihat dengan jelas tentang mujizat. Kacamata ini pengingat untuk kita supaya kita bisa melihat dengan jelas tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan itu ingin kita untuk melihat secara jelas melalui mujizat itu. Kira-kira adik-adik, penting gak ya jadinya untuk memahami tentang mujizat? Penting sekali ya, penting sekali. Kita harus benar-benar melihat dengan sangat jelas mujizat ini apa tujuannya Tuhan berikan. Nah, adik-adik, mujizat itu ternyata dari bahasa Yunani. Ini nih, mujizat ini ada huruf Yunaninya, dibacanya semeion. Artinya adalah tanda. Jadi adik-adik, mujizat ini adalah tanda ya yang diberikan oleh Tuhan berupa tindakan dengan maksud tertentu untuk membuktikan kekuasaan Allah. Allah hadir dan Allah ada di dunia ini. Ketika Allah mengizinkan adanya sebuah tanda atau semeion atau mujizat itu, dimaksudkan untuk menyampaikan suatu informasi atau suatu maksud atau ada arti dari apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Maka karena itu mujizat itu bukan dilakukan untuk keinginan kita masing-masing, bukan keinginan pribadi kita. Aku pengen mujizat. Gimana caranya? Aku mau supaya batu ini jadi roti. Nyam. Bukan, itu bukan untuk keinginanmu. Mujizat bukan untuk keinginanmu sendiri, tapi ada maksud Tuhan yang diberikan oleh Tuhan waktu dia melakukan mujizat. Hari ini kita mau melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan itu diizinkan untuk membuat manusia melihat apa? Kebesaran Tuhan. Kayak tadi kita nyanyi, besar dan perkasa Allah kita.
Ya, mujizat itu diberikan Tuhan supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang berkuasa. Dan akhirnya kita akan dibawa menjadi orang yang hormat, yang takut pada Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengagumi Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat dia ada di dunia. Nah, adik-adik coba boleh buka Alkitabnya nih ya. Yang sudah bisa baca, ya udah bisa lah pasti Kak. Udah kelas berapa lagi? Udah SD kan? Yang udah bisa buka Alkitabnya di dalam Yohanes. Yohanes ya, Perjanjian Baru pasal 2 ayat 1. Di situ ada judulnya perkawinan di Kana. Nah, jadi Kak Pilia bacakan ya ceritanya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ternyata ini perkawinannya sudah masuk hari ketiga. Adik-adik, ternyata zaman dulu perkawinan itu bisa sampai 7 hari. Setiap hari pesta isinya. Luar biasa ya. Dan ada ibu Yesus, siapa? Maria. Maria ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan besar yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Kalau zaman sekarang mungkin maksudnya kayak event organizer ya, atau wedding organizer gitu ya, yang ngatur pestanya. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kira-kira ya, mujizat yang tadi Kak Pilia bacakan nih, air menjadi anggur, itu masih bisa terjadi pada saat sekarang ini atau enggak? Coba adik-adik pikir. Bisa enggak sekarang ini kita membuat mujizat air menjadi anggur? Pasti berpikir nih ya, kalau dibilang enggak bisa, berarti Tuhan Yesus terbatas dong. Tapi kalau dibilang bisa, kok enggak pernah kita jumpai lagi ya? Kok enggak pernah kita lihat lagi ada orang bisa merubah air menjadi anggur ya? Nah, adik-adik, seperti yang tadi Kak Pilia bilang ya, setiap kali kita mempelajari tentang mujizat, maka kita harus melihat dengan benar apa yang Tuhan inginkan melalui mujizat itu. Makanya kita harus pakai kacamata yang benar untuk melihat apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan ingin capai, apa yang Tuhan ingin tunjukkan melalui mujizat itu. Nah, karena itu maka sekarang mari kita lihat apa arti dan pesan di balik mujizat air menjadi anggur. Gini ya adik-adik, coba kita lihat satu persatu ya. Tadi waktu masuk ke tempat pesta pernikahan, ada beberapa orang yang kita temui. Ada siapa aja yuk? Ada pelayan, ada kepala pelayan, pemimpin pesta itu ada ya.
Terus ada siapa? Ada murid-murid Yesus. Ada juga Ibu Maria, ibunya Yesus. Ada juga ini tamu-tamu yang lain, ya kan? Ada tamu yang datang yang lainnya. Nah, ternyata adik-adik, bukan itu yang menjadi fokus dari cerita hari itu. Bukan mereka itu yang menjadi fokus dari mujizat yang hari itu Tuhan lakukan. Lalu siapa? Pengantinnya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan? Juga bukan. Adik-adik, ada satu yang menjadi fokus dari mujizat Tuhan Yesus. Yaitu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Fokus dari mujizat yang Tuhan lakukan tentang air menjadi anggur itu bukan ada pada manusia yang lain, bukan pada pemimpin pesta, tamu, mempelai ibu Yesus, bukan. Tapi justru pada diri Tuhan Yesus sendiri. Jadi adik-adik, ketika air menjadi anggur, itu kan membuat orang-orang terkaget-kaget. Dan orang jadi heran kan, apa yang sedang diinginkan oleh Allah untuk dilihat dengan jelas oleh orang-orang itu. Dan ternyata Tuhan inginkan supaya kita melihat tentang Tuhan Yesus. Fokus kita adalah pada Tuhan Yesus. Apa ya fokusnya pada Tuhan Yesus? Ternyata ada yang kesatu, kita harus melihat bahwa mujizat di Kana itu Allah Bapa di surga sedang menunjukkan pada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang berkuasa. Dan Dia itu sedang ada di dunia. Dia itu fokusnya di Allah yang hebat, yang berkuasa, yang bisa, yang sanggup melakukan mujizat. Yang kedua adik-adik, apa yang kita bisa pelajari tentang Tuhan Yesus? Adik-adik, ternyata kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu selalu bisa membuat kita mengandalkan Tuhan. Wah, apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Sama seperti Ibu Maria mengandalkan Tuhan Yesus. Saat ada kesulitan di sana, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengandalkan Tuhan Yesus. Lalu kemudian apa lagi yang ketiga yang bisa kita pelajari tentang Tuhan Yesus? Adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus ke tempat pesta di Kana itu menunjukkan bahwa Dia mau hadir dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Yesus itu mau hadir dalam kehidupan anak-anaknya, baik dalam sukacita, waktu ada anggur, ada pesta, ada makanan, maupun dalam duka cita. Waktu ada kesulitan, ada saat keadaan waktu orang-orang itu kehabisan anggur padahal pesta sedang berlangsung. Yesus mau hadir dalam hidup kita, baik dalam sukacita kita, baik dalam duka cita kita. Nah, jadi adik-adik, tujuan mujizat Yesus di Kana ini bukan membuat orang berpikir, wah pokoknya nih kalau ada kekurangan sesuatu maka Tuhan pasti bisa diminta untuk melakukan keajaiban atau tindakan yang spektakuler seperti itu. Enggak. Bukan berarti kalau kita ini lagi kekurangan sesuatu, Tuhan turunkan sekarang roti dari langit. Waduh, adik-adik. Tidak seperti itu ya. Sekali lagi kita harus melihat mujizat Yesus dengan kacamata yang benar. Nah, tujuan mujizat ini supaya orang yang menyembah Tuhan Yesus dan akhirnya orang yang menyembah Tuhan itu percaya pada Tuhan bahwa Dia selalu hadir. Dia selalu sedia memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya. Yesus itu selalu hadir. Yesus selalu ada. Yesus selalu siap memberikan pertolongan untuk setiap anak-anaknya. Dan sekarang adik-adik, kalau Yesus sudah hadir,
Yesus selalu siap menolong kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kak Pilia berharap kita bisa seperti orang-orang yang di dalam pesta itu. Apa mereka lakukan tadi? Menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang isi tempayan ini dengan air, mereka isi. Waktu Tuhan Yesus bilang cedoklah airnya, berikan kepada pemimpin pesta, mereka cedok dan mereka berikan. Mereka menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, inilah yang juga diharapkan Tuhan Yesus supaya kita bisa lakukan. Saat Yesus sudah siap untuk hadir untuk kita, Yesus siap menolong kita, maka kita pun harus selalu siap menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa saja yang kira-kira ya yang Tuhan perintahkan? Coba adik-adik, apa yang Tuhan perintahkan? Adik-adik boleh pikir nih, ada banyak hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, ya kan? Dan kita hari ini, kita mau ingat-ingat perintah yang Tuhan lakukan, itu yang Tuhan suruh kita lakukan, dan kita mau berjanji pada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan setiap perintah Tuhan. Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 11. Coba adik-adik buka di Alkitabnya ya. Filipi 2 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adik, Yesus Kristus kita adalah Tuhan. Dia Allah yang siap hadir dalam hidup kita. Allah yang siap menolong setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita butuhkan. Tapi adik-adik, Dia pun minta kita untuk menuruti apapun perintah yang Dia berikan pada kita. Kak Pilia mau ajak kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita berikan bejana untuk Tuhan yang terbaik. Dan kita akan nyanyikan sebuah lagu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan mujizat kepada setiap kami. Bukan untuk kepentingan kami sendiri Tuhan, tapi supaya kami boleh melihat betapa Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh berkuasa, Allah yang besar, dan Allah yang siap hadir dalam setiap hidup kami. Allah yang selalu siap menolong kami dalam setiap kesulitan kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap untuk menuruti apapun perintah Tuhan. Supaya hidup kami juga boleh selalu menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ketemu lagi minggu depan ya dengan Kak Pilia di sini. Jangan lupa stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.